Dewa Perang Ye Shikai. Bab 551. Chen Yuxin mengambil udang goreng sambil tersenyum dan mulai memakannya sendiri. Ye Shikai ingat bahwa Chen Yuxin tidak pernah kembali ke tempat seperti itu ketika dia masih kecil. Bagaimanapun, dia adalah wanita kaya dan peri dari surga yang tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Dia tidak tahu apakah dia bisa terbiasa dengan makanan itu. Ini sungguh lesat. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Aku mau ke kamar mandi. Wang Kei meneguk birnya, lalu berdiri dan berkata, memanfaatkan momen ketika Chen Yuxin menundukkan kepalanya untuk makan, dia menatap Ye Shikai dengan pandangan halus. Bahasa Indonesia. Bagus sekali. Aku akan mentransfer sejumlah uang kepadanya. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Dia percaya bahwa Chen Yuxin tidak akan keberatan dengan alasan ini. Dia tidak akan keberatan jika Ye Shikai meminjamkannya sejumlah uang. Lagi pula, orang sekaliber dia tidak akan peduli dengan uang yang jumlahnya sedikit. Meskipun Chen Yuxin sedikit ekstrim, dia juga mengerti bahwa dia harus memberikan muka pada Ye Shikai di depan umum. Dia tahu kebenaran ini. Silakan. Pak Tua Ye, apa yang terjadi? Kok, kakak iparku sudah diganti. Keduanya menemukan tempat terpencil dan Wang Kei bertanya dengan tidak sabar. Ganti pikiranmu. Dia teman lamaku. Ye Shikai sangat marah hingga dia menamparkan kepala Wang Kei. Teman, pacar, kita adalah sahabat karib semasa kecil, tapi aku sudah lama tidak bertemu. Ye Shikai menjelaskan dengan agak canggung. Apakah kamu tidur dengannya dan membuatnya hamil? Kemudian dia datang kepadamu dan memintamu untuk bertanggung jawab. Wang Kei langsung mengajukan serangkaian pertanyaan, membuat Ye Shikai benar-benar terdiam. Anda mungkin tidak percaya, tapi Ye Shikai hampir ditiduri olehnya barusan. Kamu terlalu banyak menonton TV. Ye Shikai mengeluh, hari ini dia mengundangku makan malam, tetapi dia hampir membuatku menjadi tahanan rumah. Apa? Wang Kei tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, ia menoleh ke belakang dengan perasaan bersalah dan berbisik, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kau tidak memiliki perlawanan saat melihat seorang wanita cantik? Yang membuat Wang Kei takjub adalah bahwa Ye Shikai, sebagai Raja Hades, sebenarnya sedang berada dalam tahanan rumah oleh seorang wanita. Dia tidak dapat mempercayainya. Jika Ye Shikai berusaha sekuat tenaga, bahkan Zeus tidak dapat menjebaknya. Jadi dia dengan mudah salah memahami maksud Ye Shikai dan mengira bahwa Ye Shikai bersikap simpatik terhadap wanita dan tidak bisa mengambil tindakan. Aku benar-benar terjebak. Aku menemukan formasi aneh yang tidak bisa kuhancurkan. Ye Shikai berkata dengan sedikit malu. Apakah ada hal seperti itu? Apakah kamu kekasih masa kecilku atau seorang kultivator? Wang Kei terus bertanya. Ya, itulah sebabnya kamu mengirimiku pesan dan memintaku untuk menelponmu, kan? Wang Kei berkata sambil tersenyum. Ya, haha, Pak Tua Ye, aku tidak menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Kau dijebak oleh seorang wanita. Wang Kei tiba-tiba tertawa. Wajah Ye Shikai sangat muram. Sekarang dia telah bertemu Chen Yuxin dan mereka berdua tinggal di Yanjing. Jika dia terus mengganggunya, bagaimana Ye Shikai harus menghadapi Su Qingyu di masa depan? Berhentilah bicara omong kosong dan bantulah aku. Hehe. Kalau begitu nanti aku bantu menahannya, kamu pulang dulu saja. Wang Kei berkata dengan ringan. Baiklah. Baiklah, itu saja. Ye Shikai memikirkannya dan akhirnya setuju. 5 menit kemudian, Ye Shikai mengendarai mobil baru yang dibeli Wang Kei menuju komunitas. Mercedes ini baru saja dibeli oleh Wang Kei pada hari ia kembali ke Yanjing. Mungkin untuk kenyamanan perjalanan. Bagaimanapun, dia adalah dewa utama dan tidak peduli dengan jumlah uang yang sedikit. Tepat setelah pergi ke toilet, Ye Shikai langsung pergi. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tinggal bersama Chen Yuxin lebih lama. Aku hampir sampai, Ye Shikai terus mengulang dalam hatinya, matanya tertuju pada persimpangan di depannya. Huho. Tiba-tiba terdengar suara menyalip yang cepat dari kedua sisi mobil. 2 mobil BMW hitam mengelilinginya di kiri dan kanan, lalu melaju berdampingan di depan Ye Shikai, menghalangi jalan Ye Shikai. Desir. Ye Shikai menginjak rem mendadak dan mobilnya pun berhenti dengan cepat. Sebelum Ye Shikai bisa memahami situasinya, 2 mobil lagi melaju dari belakang dan mengepung Ye Shikai di tengah. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ye Shikai keluar dari mobil dan ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Keempat mobil yang menghalangi jalan jelas dilakukan dengan sengaja, tetapi Ye Shikai tidak khawatir. Pertama, ini Yanjing,
dia seharusnya tidak menyinggung siapapun, apalagi berkelahi. Kedua, kalau itu pembunuhan, seharusnya sudah dilakukan sejak lama, tidak mungkin mobil itu dihentikan begitu saja. Seseorang berjalan perlahan turun dari mobil di depan. Yesike melangkah maju dan melihat bahwa orang lain itu sebenarnya seorang wanita. Saat melihat wajah wanita itu dengan jelas, Yesike tak kuasa menahan keringat dingin. Tuan Ye, silakan masuk. Chen Ruoya, berpakaian hitam, berkata dengan hormat kepada Yesike. Tolong. Apa? Yesike berpura-pura bingung dan berkata sambil tersenyum, Nona Chen, kita bertemu di jalan larut malam. Itu takdir, haha. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Yesike berkata dan bersiap untuk masuk ke mobil. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas di depannya, dan Chen Ruoya langsung menghentikannya. Orang baik, ternyata kamu juga seorang seniman bela diri. Yesike mengeluh. Tuan Ye, tuan rumah kami mengundang Anda. Dia bilang Anda belum menghabiskan makanan Anda. Silakan kembali dan lanjutkan. Chen Ruoya tersenyum dan berkata dengan hormat. Aku sudah kenyang dan perutku tidak enak. Aku pulang dulu. Sampai jumpa nanti. Yesike tiba-tiba menggunakan tenaga dalamnya, langsung menerobos penghalang Chen Ruoya, dan langsung kembali ke kursi pengemudi. Kau masih ingin menghentikanku? Tidak mungkin. Yesike tersenyum bangga. Dia yakin bahwa Chen Ruoya tidak akan berani menghentikannya dan bukan lawannya. Benar-benar. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di telinga Yesike, membuatnya sangat takut hingga dia mulai berkeringat dingin. Saat berbalik, dia melihat Chen Yuxin duduk di kursi belakang, menatapnya sambil tersenyum. Xiao Xin, kapan kamu naik mobil? Yesike tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Apa yang sedang terjadi? Dia sama sekali tidak menyadari pergerakan Chen Yuxin, dan dia tampak seperti hantu. Hehe, bukankah seharusnya kau menjelaskan kepadaku mengapa kau pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Chen Yuxin melingkarkan lengannya di leher Yesike dan berbisik lembut di telinganya. Tiba-tiba aku teringat bahwa ada sesuatu yang mendesak untuk kulakukan, jadi aku kembali dulu. Bukankah Wang Kai sudah memberitahumu? Yesike langsung membuat alasan. Melihat setengah senyum Chen Yuxin, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Di mana Lao Wang? Di mana dia? Aku tidak tahu. Chen Yuxin tersenyum tipis. Ini sama saja dengan tidak mengatakan apapun. Yesike sudah berdoa untuk Wang Kai di dalam hatinya. Mana penjelasanmu? Chen Yuxin tersenyum tipis, rumahku tidak di arah ini. Xiao Xin, hari ini sudah terlambat. Bisakah aku datang menemuimu besok? Yesike dengan cepat menolak. Apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Bab 552. Bang! Tiba-tiba, Yesike mendengar suara benturan logam. Ketika menoleh ke belakang, dia melihat bagian depan mobil itu diikat dengan sabuk penarik, dan ujung lainnya diikat ke mobil lain. Apa yang sedang terjadi? Dia menatap mulut Chen Yuxin yang sedikit terangkat. Apa yang akan dia lakukan? Sebelum Yesike bisa bereaksi, sebuah tangan halus terulur dan meraih kunci mobil, mematikan mesin, dan mencabut kunci sekaligus. Chen Yuxin mengambil kunci dan melemparkannya keluar jendela mobil. Xiao Xin, apa yang sedang kamu lakukan? Yesike bingung. Apakah ini perampokan? Dia membuka pintu mobil, dan terkunci seperti yang diharapkan. Pasti itu formasi sialannya. Ledakan. Tiba-tiba, Yesike merasakan mobilnya bergetar dan mobilnya mulai ditarik. Xiao Kai, ayo pulang sekarang. Chen Yuxin menunjukkan ekspresi bingung dan tampak sedikit sakit. Dia dengan lembut membelai pipi Yesike dengan kedua tangan dan bergumam di telinganya. Kamu gila. Yesike mengumpat dan ingin menghindar, tetapi karena ruang di dalam mobil sangat sempit, Yesike pada dasarnya tidak dapat bergerak saat duduk di kursi pengemudi. Hehe. Chen Yuxin tiba-tiba mengulurkan tangannya, memeluk leher Yesike, dan menciumnya secara langsung. Yesike tanpa sadar menoleh, dan kedua bibirnya yang tipis dan lembut mencium pipinya. Biarkan aku pergi. Yesike ingin melawan, namun merasa tertahan oleh suatu perlawanan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan batinnya untuk mendorong Chen Yuxin menjauh. Bip, bip, bip. Pada saat ini, suara sirene terdengar dari luar mobil. Keduanya melihat keluar jendela dan melihat mobil polisi parkir perlahan di samping mereka. Tuan, polisi ada di sini. Pada saat ini, Chen Ruoya mengetuk jendela mobil dengan lembut dan berkata dengan hormat. Pergi dan bunuh dia. Chen Yuxin berkata ringan, menoleh dan terus menatap Yesike. Ya.
Setelah menerima perintah, Chen Ruoya berjalan menuju mobil polisi sendirian. Pak polisi, saya punya masalah. Chen Yuxin sibuk menggunakan formasi di pintu mobil, tetapi dia mengabaikan satu hal, yaitu jendela mobil masih bisa dibuka. Ye Shike memanfaatkan kesempatan ini untuk berteriak keluar jendela. Ye Shike tampaknya telah meraih sedotan penyelamat, dan untungnya, teriakan minta tolongnya benar-benar berhasil. Polisi yang keluar dari mobil mengabaikan halangan Chen Ruoya dan perlahan berjalan ke sini. Zhang Ting. Ketika Ye Shike melihat siapa orang itu, dia sangat gembira hingga hampir menangis. Tak lain dan tak bukan adalah Zhang Ting. Zhang Ting, kau sungguh dermawanku. Hei, kenapa kamu ada di sini? Zhang Ting berjalan mendekat sambil membawa sebuah dokumen. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Dia baru saja bertemu Ye Shike hari ini, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi selama patroli malam. Ada apa denganmu? Apakah mobilmu mogok? Zhang Ting bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dia melihat sabuk penarik, dia tak dapat menahan rasa penasarannya. Apa yang terjadi dengan 4 mobil di depan dan belakang, dan para pengawal berseragam ini? Mereka jelas-jelas orang hebat. Melihat sekeliling, mata Zhang Ting akhirnya tertuju pada Chen Yuxin. Siapa wanita ini? Tanya Zhang Ting. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitasku. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Chen Yuxin berkata tanpa ekspresi. Tidak, kenapa kamu seperti ini? Zhang Ting tidak bisa menahan amarahnya setelah dikritik oleh Chen Yuxin. Zhang Ting, jangan marah. Aku akan menjelaskannya nanti. Ye Shike segera melangkah maju untuk bertindak sebagai pembawa damai, lalu menoleh ke Chen Yuxin dan berkata, aku mengenalnya. Biarkan aku keluar dulu, dan aku akan menjelaskannya padanya. Cepat pergi. Chen Yuxin menunjukkan senyum tipis di bibirnya, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia menyingkirkan formasi di pintu mobil. Ye Shike membuka pintu mobil, menarik napas dalam-dalam, dan benar-benar merasakan kelegaan. Siapa wanita ini? Zhang Ting berkata dengan tidak senang. Kebetulan sekali, Ye Shike dan Su Qingyu bertemu dengannya di jalan terakhir kali, dan kali ini juga. Apakah itu kutukan? Zhang Ting, kau harus menyelamatkanku. Jika kau membantuku kali ini, aku akan setuju dengan apa yang kau katakan. Ye Shike menarik Zhang Ting ke sudut kecil, menggoyangkan bahunya, tampak cemas. Apa, kau setuju? Tidak, ceritakan dulu apa yang terjadi. Zhang Ting langsung tertawa setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka Ye Shike tiba-tiba menyetujui permintaannya. Tetapi kemudian dia berpikir, mengapa dia begitu mudah menyetujuinya kali ini. Ini sangat rumit untuk dijelaskan. Aku akan menceritakannya nanti. Waktuku hampir habis. Ye Shike menoleh ke arah Chen Yuxin, lalu menoleh ke Zhang Ting dan berkata, jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Baiklah, baiklah, kalau itu tidak ilegal, aku akan membantumu. Melihat ini, Zhang Ting juga menyadari urgensi Ye Shike dan mengangguk tak berdaya. Carilah alasan untuk membawaku ke kantor polisi nanti. Kamu sakit. Ini pertama kalinya aku mendengar ada orang yang ingin ditangkap. Zhang Ting mencibir. Jangan khawatir. Lakukan saja apa yang kukatakan. Aku akan berpura-pura bersikap baik padamu, tetapi kau harus membawaku pergi. Ye Shike tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan suaranya sedikit. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkan penjelasanmu saat kita sampai di kantor polisi. Zhang Ting melambaikan tangannya tanpa daya. Petugas Zhang, apakah menurut Anda bisa bersikap fleksibel? Ye Shike berpura-pura menjilat dan mengedipkan mata pada Zhang Ting secara halus. Tidak, mobil Anda menghalangi jalan, itu melanggar peraturan. Sebaiknya Anda bekerja sama. Nyonya, tolong juga bekerja sama dan ikut dengan saya. Zhang Ting berkata dengan tenang. Mendengar ini, Chen Ruoya berdiri dan menghalangi Zhang Ting. Kepala keluarga Chen memiliki status yang begitu mulia, bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sebenarnya, dengan kekuatan keluarga Chen, bahkan jika Zhang Ting benar-benar ingin menangkapnya, kemungkinan besar akan sia-sia, apalagi masalah sekecil itu bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Jangan bersemangat, mari kita bicarakan baik-baik. Ye Shike segera keluar untuk menghentikannya, tentu saja aku akan bekerja sama, ayo pergi sekarang. Tunggu. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan Chen Yuxin perlahan keluar dari mobil. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya. Zhang Ting tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap kecantikan wanita di depannya. Aku akan pergi bersamanya. Chen Yuxin berkata dengan tenang,
tetapi nadanya mengandung kekuatan yang tidak dapat ditolak. Tidak, Xiao Xin, kamu orang penting. Akan ada kritikan jika kamu pergi ke kantor polisi. Ye Shikai dengan cepat menolak. Tuan, izinkan saya menemani Tuan Ye. Chen Ruoya juga keberatan. Dia selalu setia kepada Chen Yuxin, dan tentu saja dia harus melindungi reputasi tuannya. Oke. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Chen Yuxin berkata ringan, lalu berbalik dan berjalan masuk ke dalam mobil, dengan senyum yang nyaris tak terlihat di sudut mulutnya. Bab 553. Kantor Polisi. Ye Shikai tidak pernah menyangka bahwa suatu hari dia akan sangat ingin datang ke sini. Karena sudah hampir larut malam, tempat itu terasa agak sepi kecuali ada polisi yang bertugas. Namun hari ini, ada beberapa tamu di sini. Zhang Ting membawa Ye Shikai ke kantor. Itu bukan masalah besar dan tidak perlu pergi ke ruang interogasi. Adapun Chen Ruoya, dia ditolak oleh Zhang Ting. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Zhang Ting menuangkan segelas air untuk Ye Shikai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gurel-gurel. Ini rumit untuk dijelaskan. Ye Shikai menuangkan air langsung ke perutnya, menunjukkan ekspresi selamat dari bencana. Siapa wanita itu? Dia sangat kasar. Zhang Ting berkata dengan agak tidak senang. Sikap Chen Yuxin tadi memang tidak terlalu baik, tetapi Zhang Ting lah yang merusak keberuntungannya. Lagi pula, dengan statusnya, dia punya modal untuk membenci Zhang Ting. Dia adalah mantan pacarku sejak dulu sekali. Ye Shikai berkata dengan sedikit malu. Cek, dasar bajingan, kau tidur dengannya dan sekarang dia mencarimu. Zhang Ting berkata dengan nada menduga-duga, sudah lama aku tahu kamu bukan orang baik. Kamu benar-benar seorang playboy. Bah, dia dan aku tidak bersalah. Ye Shikai segera membalas, kita sudah tidak berhubungan selama 8 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi sekarang. Jadi kamu berencana untuk meninggalkan istrimu dan mengobarkan kembali perasaan lamamu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Ye Shikai tidak mengerti mengapa Zhang Ting selalu berpikir dia seorang playboy. Apakah karena selalu ada wanita di dekatnya? Baiklah, baiklah, kalau begitu lanjutkan. Aku hampir diculik olehnya hari ini. Ye Shikai berkata pelan, takut Chen Ruoya yang ada di luar akan mendengarnya. Dia berpikir lama, tetapi tidak dapat memikirkan kata sifat yang lebih tepat untuk menggambarkan perilaku Chen Yuxin, jadi dia hanya bisa menggunakan penculikan untuk saat ini. Dia bisa menculikmu, bahkan di jalan. Apa menurutmu aku bodoh? Zhang Ting mencibir. Sungguh, aku tidak berbohong. Ye Shikai segera membela diri. Jadi, apakah kamu akan menuntutnya? Zhang Ting menyesap tehnya dan berkata dengan ringan. Tentu saja tidak, hanya saja ada beberapa kesalahpahaman antara aku dan dia. Ye Shikai menundukkan kepalanya sedikit karena malu, silakan antar aku pulang nanti. Apakah aku tidak salah dengar? Zhang Ting memuntahkan teh di mulutnya. Kau pikir aku pembantumu? Aku akan mengirimmu pulang. Tidak, anggap saja itu sebagai pengabdian kepada masyarakat dan membantu teman-temanmu. Paling-paling aku yang bayar bensinnya. Baiklah, baiklah. Karena kamu telah membantu polisi memecahkan kasus terakhir kali ini aku akan membantumu. Zhang Ting berkata tanpa daya, dan mengeluarkan sebuah dokumen dari laci. Lihatlah, ini kasus pembunuhan terakhir. Gara-gara kasus ini, kantor polisi jadi sibuk sekarang. Kecuali polisi yang bertugas, semua orang keluar. Oh. Ye Shikai menatap foto almarhum dan berpura-pura tenang. Ini hanya kasus pembunuhan. Kepolisianmu membuat keributan besar. Kurasa pembunuhnya akan segera menyerah. Tidak ada gunanya mengatakan hal itu. Zhang Ting merapikan mejanya dan berdiri. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih banyak. Sepanjang jalan, Ye Shikai sesekali melihat kembali ke jalur di kedua sisi. Dia baru saja berhenti di jalan utama, dan dia masih mengalami trauma psikologis. Namun bila dipikir-pikir lagi, Zhang Ting sedang mengendarai mobil polisi, jadi tidak seorang pun berani menghentikannya. Apa yang sedang kamu lihat? Zhang Ting duduk di kursi pengemudi dan memandang Ye Shikai dengan jijik. Tidak ada apa-apa. Ye Shikai memejamkan matanya dan tiba-tiba merasakan gelombang kelelahan melanda sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah berlari maraton. Padahal sebenarnya tubuhnya tidak lelah, tetapi jiwanya yang lelah karena siksaan tersebut. 20 menit kemudian, mobil polisi perlahan melaju memasuki komunitas, dan Ye Shikai akhirnya menghela napas lega. Dia akhirnya sampai di rumah. Dia melihat arlojinya dan saat itu sudah pukul 11.
Dia tidak tahu apakah Su Qingyu sedang tidur. Baiklah, Anda sudah pulang. Mobil Anda sudah diderek oleh tim derek. Jangan lupa untuk mengambilnya besok. Zhang Ting mengingatkan. Oh, baiklah. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu menghadapi wanita yang ada di kantor polisi tadi? Orang yang dimaksud Ye Shikai adalah Chen Ruoya yang menemaninya ke kantor polisi. Tentu saja aku membiarkan dia kembali. Baiklah, selamat tinggal. Ye Shikai mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Seperti yang diduga, ruang tamunya sudah gelap. Kedua gadis itu seharusnya sudah tidur. Dia menaiki tangga dengan tenang, perlahan menuju pintu kamar, dan mendorongnya pelan-pelan agar terbuka. Di lingkungan yang tenang, Ye Shikai samar-samar bisa mendengar napas Su Qingyu. Dia tertidur. Ye Shikai tersenyum tipis, tidak menyalakan lampu, melainkan berbalik dan pergi, menutup pintu dengan lembut, berjalan menuruni tangga sendirian, dan langsung berbaring di sofa. Dia tidak ingin mengganggu tidur Su Qingyu. Dia tidak tahu apakah karena terlalu banyak hal yang terjadi hari ini atau karena sofanya tidak nyaman, Ye Shikai berguling-guling selama setengah jam dan tidak bisa tertidur. Dia hanya menyalakan lampu redup, mengambil sebatang rokok, dan menyalakannya. Penampilan Chen Yuxin mengejutkan dan membuat Ye Shikai takut, tetapi sikap dan perilakunya menakutkan, dan sekarang pernikahan sedang dipersiapkan. Ye Shikai punya firasat buruk. Terkadang, Ye Shikai lebih suka menjadi sedikit bajingan, setidaknya saat dia menolak seorang wanita, dia tidak akan merasa begitu bersalah. Saat Ye Shikai memikirkannya, kepalanya perlahan terasa berat, dan dia pun tertidur dalam keadaan linglung. Kakak ipar, bangunlah. Ye Shikai yang setengah tertidur dan setengah terjaga, merasakan sentuhan di pipinya, seolah-olah seseorang memanggilnya. Dia membuka matanya dengan susah payah dan melihat Su Ziqing bersandar di depannya, menatapnya sambil tersenyum. Qingqing, ini kamu. Ye Shikai menopang dirinya dan duduk. Dia tidur di sofa sepanjang malam. Dia melihat arlojinya. Saat itu pukul 7 pagi. Kakak ipar, kenapa kamu langsung tertidur di sofa? Su Ziqing dengan tekun menuangkan segelas air hangat dan menyerahkannya. Aku pulang larut malam kemarin, dan melihat kalian semua masih tidur, aku tidak tega membangunkan kalian. Wajah Ye Shikai sedikit pucat, dan sepertinya dia kurang istirahat. Ngomong-ngomong, di mana adikmu? Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dapur. Qingqing, kemarilah dan makan malam. Saat ini, Su Qingyu baru saja keluar dari dapur. Melihat Ye Shikai telah terbangun, dia berjalan cepat. Dasar bodoh. Kau pulang dan masih tidur di sofa. Su Qingyu mengeluh, apakah kamu tidak takut lehermu kaku? Karena kamu tidur nyenyak tadi malam, aku tidak membangunkanmu. Benarkah? Pergi mandi dan sarapan. Ada nada menyalahkan dalam nada bicara Su Qingyu, tetapi lebih banyak kebahagiaan, seolah-olah dia adalah seorang gadis kecil yang dimanja oleh pacarnya. Oke. Ye Shikai berjalan cepat ke kamar mandi, melepas bajunya, dan berencana untuk mandi terlebih dahulu. Pada saat ini, dia tiba-tiba tertegun di depan cermin. Ada bekas ciuman di lehernya. Bab 554. Itu pasti karena ciuman di leher oleh Chen Yuxin tadi malam. Pikiran Ye Shikai kacau balau, bagaikan bom atom yang meledak. Setelah beberapa detik, dia menjadi tenang. Bekas ciuman jenis ini tidak mudah dihapus, namun posisi bekas ciuman tersebut jangan ditonjolkan, sebaiknya ditutupi dengan kerah baju. Untungnya, Su Qingyu tidak menyadarinya sekarang, kalau tidak akan sulit menjelaskannya. Sekarang memikirkannya, Ye Shikai benar-benar senang karena dia tidak kembali ke kamarnya untuk tidur tadi malam. Setelah mandi, Ye Shikai menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Kakak ipar, kamu keluar. Su Ziqing menuangkan secangkir kopi untuk Ye Shikai. Kakakku harus pergi ke perusahaan terlebih dahulu untuk sesuatu yang mendesak. Kamu juga harus bergegas dan sarapan. Baiklah. Setelah menyelesaikan makanannya, Ye Shikai masuk ke dalam Lexusnya. Tanpa diduga, sebelum dia menyalakan mobilnya, telepon genggamnya berdering terlebih dahulu. Dia melihat ide penelepon dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari Tianjing. Orang ini pasti sedang berbuat jahat saat meneleponku. Ye Shikai melempar telepon ke samping dan mengabaikannya. Setelah lebih dari 10 detik, telepon berhenti menelepon. Tiba-tiba, Ye Shikai mendapat firasat buruk, menatap ponsel Tianjing, menggertakkan gigi, dan memencet tombol panggil. Bahasa Indonesia. Zhang Ting sedang berpatroli di mobil polisi dan juga mengetahui tentang keadaan kasus pembunuhan tersebut. Kakak Ting,
Menurutmu kemana kita harus pergi untuk menemukan pembunuhnya? Pada saat ini, seorang polisi muda berkata di kursi penumpang. Polisi muda itu mengagumi senior dari Akademi Kepolisian yang terkenal di kantor polisi ini. Bagaimana saya tahu? Zhang Ting melihat informasinya. Informasi tentang pembunuhnya sangat sedikit. Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Zhang Ting merasakan sakit kepala dan menggosok pelipisnya. Sosok Ye Shikai muncul lagi dalam pikirannya. Dia mendengus dingin, bajingan ini bilang dia akan datang untuk membantu, tapi dia menghilang. Ding ling ling. Pada saat ini, komunikator di mobil berdering. Ini adalah pesan dari markas polisi. Polisi itu tidak berani menunda dan segera menjawabnya. Kakak Ting, kabar baik. Ketika polisi itu mendengar berita itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya dan dia berteriak kepada Zhang Ting. Ada apa lagi? Zhang Ting bertanya perlahan. Kantor polisi baru saja melaporkan bahwa pembunuhnya telah menyerahkan diri. Begitu polisi muda itu selesai berbicara, Zhang Ting menginjak rem dan mobilnya berhenti dengan bunyi klik. Apa? Dia menyerahkan diri. Zhang Ting berteriak, apa yang terjadi? Apakah kamu yakin ini bukan lelucon? Zhang Ting bertanya dengan bingung. Faktanya, pada saat terakhir kali tempat kejadian perkara diselidiki, seseorang telah menyerahkan diri, tetapi setelah diselidiki, ternyata itu adalah kesalahan besar. Orang yang menyerahkan diri itu sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini, tetapi kebetulan saja menyerahkan diri. Pembalikan ini membuat Zhang Ting tiba-tiba merasa kecewa, jadi kemarin dia meminta bantuan Ye Shikai lagi, dan kali ini, dia sedikit ragu. Saya juga tidak tahu. Kabarnya pembunuhnya telah menyerahkan diri pagi ini. Ayo kembali ke kantor polisi. Di sebuah kedai kopi di Yanjing. Tuan Ye, Anda di sini. Tianjing berdiri dengan hormat dan berkata kepada Ye Shikai. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja dengan cepat. Aku sangat sibuk. Ye Shikai tidak menatapnya dengan baik, tetapi karena masalah ini melibatkan Wang Kai, dia harus datang. Tuan Ye, saya yakin Anda juga tahu tujuannya. Petugas Zhang Ting dari kantor polisi seharusnya memberi tahu Anda. Tianjing tersenyum tipis. Ye Shikai tidak terlalu menyukai sikapnya. Dia tampak mampu mengendalikan segalanya. Itu kasus pembunuhan. Aku tahu. Ada apa? Ye Shikai menjawab dengan tenang. Sebelumnya, ada yang menyerahkan diri. Karena kelalaian di tempat kerja, terjadi kesalahan besar. Oleh karena itu, Biro Keamanan Nasional kami telah meningkatkan penyelidikan. Tianjing menyeruput kopinya dan nadanya tiba-tiba berubah. Namun pagi ini, ada orang lain yang menyerahkan diri. Bagus sekali. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Ye Shikai berkata dengan tenang. Tuan Ye, Anda dan saya sama-sama praktisi. Anda seharusnya melihat foto-foto orang yang meninggal, jadi saya yakin Anda tahu segalanya. Tianjing meletakkan setumpuk foto di atas meja. Saya mendapat kabar bahwa orang yang menyerahkan diri itu adalah seorang satpam di Dark Knight Bar. Katanya, para perusuh itu telah merusak bisnis bar, jadi dia membalas dendam, tetapi tidak sengaja memukuli mereka hingga tewas. Bagaimana orang biasa bisa membunuh 5 orang dengan satu pedang? Tianjing bertanya sambil tersenyum. Kau bertanya padaku, tapi siapa yang harus kutanyai? Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku juga punya pekerjaan. Kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan menemanimu lagi. Ye Shikai menghabiskan kopinya dalam satu tarikan napas, lalu berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Orang-orang itu adalah penjaga keamanan Dark Knight Bar, dan bos di balik Dark Knight Bar adalah Nona Luoshiki. Tuan Ye, apakah Anda keberatan jika kami menyelidikinya? Begitu Tianjing selesai berbicara, Ye Shikai mencibir dengan jijik. Dia tidak takut Tianjing akan mempersulit Luoshiki dalam masalah ini. Seharusnya bukan dia yang melakukannya. Ide sebenarnya Tianjing mungkin adalah memanfaatkan kekhawatiran Ye Shikai terhadap Luoshiki untuk membantu Biro Keamanan Nasional dalam memecahkan kasus tersebut. Saya tidak keberatan. Saya yakin Anda tidak akan mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Ye Shikai tersenyum tipis. Tianjing tidak akan pernah menyangka bahwa pembunuhnya sebenarnya adalah dewa perang, salah satu dari 12 dewa utama. Dia mungkin bahkan tidak tahu bahwa Wang Kai akan datang. Namun, Ye Shikai tidak berpuas diri. Biro Keamanan Nasional adalah pedang tajam Yanjing dan berspesialisasi dalam berurusan dengan praktisi. Jika mereka terus menyelidiki seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menemukan Wang Kai, jadi dia harus diizinkan meninggalkan Yanjing sesegera mungkin. Pupil mata Ye Shikai tiba-tiba mengecil, seolah dia teringat sesuatu.
Kemana Wang Kai pergi setelah makan di warung makan kemarin? Chen Yuxin tidak akan menyerangnya, bukan? Memikirkan hal ini, Ye Shikai menjadi sedikit gelisah dan segera mengeluarkan ponselnya untuk meneleponnya. Ding, ding, ding. Setelah telepon berdering 3 kali, akhirnya terhubung. Wang tua, kemana saja kamu? Hai, Tuan Ye, Anda akhirnya menelepon. Suara dingin seorang wanita datang dari ujung telepon yang lain. Setelah Ye Shikai mendengarnya, wajahnya berubah. Suara ini adalah Chen Ruoya. Tuan Ye, Anda berada di kantor polisi kemarin, tetapi Anda meninggalkan saya di sana begitu saja. Bukankah itu tidak sopan? Apa sopannya? Di mana Wang Kai? Berikan dia teleponnya. Ye Shikai berteriak. Ini pasti dilakukan oleh Chen Yuxin, tetapi bagaimana dia melakukannya? Wang Kai adalah dewa utama dengan kekuatan luar biasa. Seharusnya tidak banyak orang yang bisa menjadi lawannya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Teman Anda baik-baik saja sekarang. Ini semua sudah diatur oleh kepala keluarga. Huhu, berikan dia teleponnya dan aku akan berbicara dengannya secara langsung. Ye Shikai menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka Chen Yuxin akan melakukan hal ini. Bagaimanapun, Wang Kai tetaplah temannya. Perilaku Chen Yuxin benar-benar membuatnya marah. Bab 555. Halo, Xiao Kai, kamu akhirnya menjawab teleponku. Setelah beberapa detik, sebuah suara lembut terdengar dari ujung telepon yang lain. Xiao Xin, beritahu aku di mana Wang Kai dan biarkan dia pergi. Ye Shikai berkata dengan dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wang Kai benar-benar diculik olehnya. Aku tidak akan memberitahumu, kecuali kau memohon padaku. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum, seperti gadis kecil yang nakal. Terjadi keheningan di ujung telepon selama beberapa detik. Saya mohon, bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Ye Shikai menarik napas dalam-dalam, nadanya sangat tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan menjemputmu sekarang. Chen Yuxin tersenyum tipis, dengan sedikit nada puas dalam suaranya. Tidak perlu, kirimkan saja alamatnya dan saya akan mengerjakannya sendiri. Ye Shikai berkata dengan dingin dan menutup telepon. Pandangan Chen Yuxin tentang cinta terlalu ekstrim. Sekarang tindakannya hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk memenangkan Ye Shikai lagi. Dan jika dia kalah, dia tidak akan pernah bisa merebutnya kembali. Jadi, dia tidak mampu untuk kalah. Ye Shikai menghela napas panjang. Chen Yuxin dulunya seperti gadis tetangga, lembut dan bahkan pemalu. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini sekarang? Ini sulit diterima bagi Ye Shikai. Seperti sekarang, dia bahkan menculik sahabatnya untuk mengancamnya. Bahasa Indonesia. Hotel Zuxi. Di mana dia? Bawa aku ke sana. Begitu Ye Shikai tiba di lobi hotel, dia melihat Chen Ruoya menunggunya dengan hormat. Ye Shikai tidak ragu-ragu dan langsung ke intinya. Silakan ikut dengan saya, Tuan Ye. Chen Ruoya memberi isyarat, tolong, dan menuntun Ye Shikai ke sebuah ruangan. Di dalam, seorang wanita duduk dengan anggun di sofa, tersenyum tipis, tetapi tampak sedang memikirkan sesuatu. Xiao Xin, aku di sini, tolong biarkan orang itu pergi. Ye Shikai berkata dengan dingin. Tidak peduli apapun yang terjadi pada Chen Yuxin, ia harus menyelamatkan Wang Kai terlebih dahulu. Pada saat ini, Ye Shikai masih memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya. Dia berharap Chen Yuxin akan mempertimbangkan hubungan mereka dan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jika memang benar-benar tidak berhasil, Ye Shikai akan berlutut untuk bertanya padanya. Xiao Kai, jangan cemas. Duduklah dan minum secangkir kopi dulu. Chen Yuxin tersenyum tipis dan meminta Ye Shikai untuk duduk. Aku benar-benar tidak menyangka kalau temanmu adalah seorang penjahat yang dicari. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Shikai sedikit gemetar dan dia sangat terkejut. Bagaimana Chen Yuxin tahu tentang ini? Bahkan Biro Keamanan Nasional tidak tahu bahwa Wang Kai telah membunuh kelima gangster tersebut. Meski terkejut, Ye Shikai tetap berpura-pura tenang. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi tolong jangan menyiramkan air kotor ke teman saya. Ye Shikai menyeruput kopi dan berkata dengan ringan. Haha, Xiao Kai, kemampuan aktingmu benar-benar buruk. Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan pelayan di sampingnya dengan hormat menyerahkan setumpuk foto dan meletakkannya di depan mereka berdua. Ye Shikai dengan santai membolak-balik beberapa foto. Dalam foto, Wang Kai berpakaian hitam, berjalan keluar gang. Profilnya terungkap saat dia berbelok di sudut jalan.
Waktunya tepat pada malam terjadinya kecelakaan. Dari mana foto-foto ini berasal? Hati Yesikai mencelos. Jika sebelumnya tidak ada bukti pembunuhan Wang Kai, kini hal itu sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Namun, dari mana Chen Yuxin mendapatkan foto-foto ini? Xiao Kai, apakah kamu masih ingin menyangkalnya sekarang? Chen Yuxin tersenyum tipis dan perlahan duduk di sebelah Yesikai. Ini benar-benar pilihan teman yang buruk. Biarkan aku membantumu mengatasinya. Tidak. Yesikai tanpa sadar meraih lengan Chen Yuxin dan berkata, jangan lakukan ini. Xiao Kai, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Jika kau bersama seorang pembunuh, sesuatu yang buruk akan terjadi. Biarkan aku serahkan dia ke Biro Keamanan Nasional. Kamu berani. Setelah mendengar ini, Yesikai tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, aku di sini, aku tidak tahu apakah kamu berani. Xiao Xin, aku tidak menyangka kau begitu licik sekarang. Yesikai memarahi, kamu tidak punya alasan untuk menargetkan Wang Kai. Kamu mengungkit-ungkit urusannya hanya untuk mengancamku. Chen Yuxin, kamu sangat mengecewakanku. Yesikai duduk di sofa, memegang kepalanya dengan tangannya dan ekspresi kesakitan di wajahnya. Dia hampir pingsan. Pembantu di sampingnya meninggalkan ruangan, hanya menyisakan dia dan Chen Yuxin. 10 menit berlalu. Chen Yuxin menatap Yesikai dengan wajah serius. Tak seorang pun berbicara dan suasana menjadi hening. Xiao Kai. Chen Yuxin bergumam pelan, melangkah maju dan ingin bersandar di bahu Yesikai, namun didorong menjauh olehnya. Jangan sentuh aku. Xiao Kai, aku tahu kamu tidak mengerti dalam hatimu, dan kamu bahkan mungkin membenciku. Chen Yuxin berkata ringan, dan perlahan suaranya mulai tercekat. Tetapi kamu tidak mengerti kehidupan macam apa yang telah kujalani selama ini. Kau pikir aku licik dan jahat, tapi apa kau pikir aku menginginkan ini? Jika aku sebersih kertas kosong, bagaimana aku bisa bertahan hidup dalam keluarga? Aku khawatir aku tidak akan pernah melihatmu sejak lama. Air mata Chen Yuxin langsung mengalir, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Yesikai, tetapi kali ini, dia tidak menghentikannya. Saya sangat lelah. Chen Yuxin menangis dengan sedih, aku sudah bersamamu selama lebih dari 10 tahun. Aku sudah terbiasa bergantung padamu seumur hidup, tetapi tahukah kau apa yang kualami setelahnya? Aku bertahan selama ini hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu denganmu lagi. Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu lagi. Yesikai tidak menolak, juga tidak menerima, dia hanya bertindak sebagai pendengar. Dia mengerti Chen Yuxin, namun tidak setuju dengannya. Barangkali, ini sesuai dengan pepatah, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Mereka berdua tidak berakhir bersama, mungkin itu memang bukan takdir mereka. Aku tidak akan melepaskanmu, Xiao Kai. Suatu hari nanti, kau akan mengerti apa yang kurasakan sekarang. Aku yakin saat hari itu tiba, kau akan memaafkanku. Chen Yuxin berkata dengan tegas. Setelah mendengar ini, Yesikai punya firasat buruk. Chen Yuxin mengeluarkan dokumen dari laci dan meletakkannya langsung di atas meja. Yesikai melirik judulnya dan tidak bisa menahan diri untuk mendorongnya. Perjanjian pernikahan. Yesikai berseru dengan takjub. Mungkinkah dia masih ingin memaksakan pernikahan? Tanda tangani saja. Chen Yuxin membanting pena ke atas meja dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Tangan Yesikai gemetar saat dia membolak-balik perjanjian pernikahan dengan kasar. Dia tiba-tiba mencibir, Xiao Xin, seharusnya kamu tahu sejak kecil bahwa yang paling kubenci adalah diancam oleh orang lain. Sekalipun kamu membenciku, aku akan memaksamu hari ini. Chen Yuxin memalingkan wajahnya dan tidak menatap Yesikai, dan berkata dengan tegas. Xiao Xin, King Yu dan aku sudah mendapatkan surat nikah. Kalau aku belum menceraikannya, meskipun aku menandatanganinya, perjanjian ini hanya akan menjadi selembar kertas. Yesikai mencibir, aku tidak akan bercerai. Bersambung.